Hai, domo di sensei desu. Minasan, o genki desu ka? Kali ini mari kita belajar bahasa Jepang dari buku Minna no Nihongo bab 21 part 2 ya. Namun sebelum masuk ke materi, sensei akan kasih jawaban kuis di video bab 21 part 1 ya. Di video kali ini kita akan mempelajari materi sebagai berikut. 1. Pola kalimat titik-titik to iimasu. 2. Pola kalimat kata benda demo kata kerja. 3. Penggunaan kata benda adegan de. Oke teman-teman, langsung aja ke materi yang pertama, yaitu pola kalimat titik-titik to iimasu. Pola kalimat ini bisa diartikan mengatakan titik-titik, berkata titik-titik, mengucapkan titik-titik. Jadi pola kalimat ini digunakan untuk menyebutkan ucapan atau perkataan orang lain. Pola kalimat ini dibagi menjadi dua bagian. Sekarang kita bahas dulu bagian yang pertama. Bagian yang pertama yaitu mengutip semua perkataan orang lain tanpa mengubahnya. Contoh yang pertama, biasanya digunakan untuk menyebutkan hal yang sudah ditentukan. Urutan pola kalimatnya adalah subjek wa kegiatan ucapan to iimasu. Contohnya seperti ini. Orang Jepang sebelum makan mengucapkan itadakimasu. Subjeknya orang Jepang, bahasa Jepangnya Nihonjin. Kegiatannya sebelum makan, bahasa Jepangnya shokuji no mae ni. Ucapannya itadakimasu. Coba masukkan ke rumus. Nihonjin wa shokuji no mae ni itadakimasu to iimasu. Nihonjin wa shokuji no mae ni itadakimasu to iimasu. Bagian to iimasu-nya harus bentuk mas karena ini menyatakan hal kebiasaan, bukan hal yang sudah terjadi. Contoh yang kedua, yaitu ketika mengutip perkataan orang. Rumus pola kalimatnya seperti ini. Subjek wa ucapan to iimashita. Misalnya seperti ini. Direktur berkata, minggu depan dinas ke Tokyo. Subjeknya direktur, bahasa Jepangnya shacho. Ucapannya minggu depan dinas ke Tokyo. Bahasa Jepangnya raishu Tokyo e shuchou shimasu. Coba masukkan ke rumus. Shacho wa raishu Tokyo e shuchou shimasu to iimashita. Shacho wa raishu Tokyo e shuchou shimasu to iimashita. Pada contoh kalimat ini seperti agak aneh karena ada kata kerja bentuk mas sebelum to iimashita. Secara pola kalimat ini benar karena kita mengutip semua perkataan yang diucapkan oleh direktur. Jadi sebelum to iimashita, bentuk kalimatnya harus sesuai dengan yang diucapkan oleh direktur. Jadi poin pentingnya adalah 1. Bagian kalimat ucapan harus sama dengan yang diucapkan oleh orangnya. Meskipun bentuknya mas atau des, tetap harus seperti itu. 2. Jika dalam bentuk tulisan, harus memakai tanda kurung seperti ini untuk menunjukkan kalau kalimat tersebut dikutip semuanya. 3. Jika mengutip ucapan suatu kebiasaan, seperti contoh yang pertama, maka bagian akhirnya harus to iimasu. Tapi jika mengutip perkataan orang lain yang sudah dikatakan, maka bagian akhirnya pakai to iimashita.
Oke, minasan. Sekarang kita akan latihan. Sensei akan kasih contoh nama seseorang dan kalimat yang dikatakan oleh orang tersebut. Lalu coba minasan buat kalimat tersebut menjadi kalimat kutipan. Coba lihat dulu contoh berikut. Tanaka-san wa kesa jitensha de kaisha ni kimashita to iimashita. Sekarang coba teman-teman yang bikin ya. Yamada-san wa ashita kodomo ga tanjoubi desu kara shigoto o yasumimasu to iimashita. Satoさんはパーティーに行くことができませんと言いました。アグスさんは私は刺身が好きじゃありませんと言いました。アセプさんは来年日本へ行きますと言いました。Wow, luar biasa, mantap. Kaisha. Nah, minasan, yang selanjutnya yaitu bagian kedua untuk pola kalimat to iimasu. Fungsinya sama dengan yang pertama, yaitu untuk mengutip ucapan orang lain. Namun kita merangkum ucapan orang lain sehingga menjadi lebih pendek. Jadi kalimat sebelum to iimasu-nya harus bentuk biasa. Rumusnya adalah subjek wa ucapan bentuk biasa to iimashita. Coba lihat contoh berikut. Direktur mengatakan bahwa akan dinas ke Tokyo. Subjeknya direktur, bahasa Jepannya shacho. Ucapannya akan dinas ke Tokyo. Bahasa Jepannya Tokyo e shuchou suru. Bagian ini harus bentuk biasa ya. Jadi memakai shuchou suru, bukan shuchou shimasu. Coba masukkan ke rumus. Shachou wa Tokyo e shuchou suru to iimashita. Shachou wa Tokyo e shuchou suru to iimashita. Contoh yang kedua. Saudara Asep mengatakan bahwa suka memancing. Subjeknya saudara Asep. Bahasa Jepannya Asep-san. Ucapannya suka mancing. Bahasa Jepannya tsuri ga suki da. Bukan tsuri ga suki desu ya. Karena harus bentuk biasa. Coba masukkan ke rumus. Asep-san wa tsuri ga suki da to iimashita. Asep-san wa tsuri ga suki da to iimashita. Jadi poin pentingnya adalah sebelum kata to iimashita harus bentuk biasa ya. Lalu bagian akhir harus bentuk lampau karena sudah terjadi. Sekarang coba kita latihan ya. Lihat dulu contoh berikut. Ashita wa hima desu ka? Ashita wa kaisha e ikanakireba narimasen. B さんは明日はtitik-titik to iimashita. Jadi minasan harus melengkapi kalimat ini. Caranya tinggal ambil saja dari percakapan ini. Karena di sini subjeknya
B さん. Jadi kita harus mengambil kalimat yang dikatakan si B. Tapi harus diubah ke bentuk biasa. Maka kalimatnya menjadi B さんは明日は会社へ行かなければならないと言いました。B さんは明日は会社へ行かなければならないと言いました。Sekarang coba teman-teman yang isi ya. 桜の季節ですね。どこかお花見に行きますか？ A、日曜日、家族と富士山へ行きます。B さんはティティクティティクと言いました。B さんは日曜日、家族と富士山へ行くと言いました。この本は面白いですよ。そうですか。じゃあ貸してください。A さんはこの本はティティクティティクと言いました。A さんはこの本は面白いと言いました。パーティーは賑やかでしたか？ A、とても賑やかでした。B さんはパーティーはティティクティティクと言いました。B さんはパーティーはとても賑やかだと言いました。すみません。日曜日の試合を見に行くことができません。そうですか。残念です。A さんはティティクティティクと言いました。A さんは日曜日の試合を見に行くことができないと言いました。Mantap! Oke teman-teman, yang selanjutnya masih pola kalimat titik-titik to imas. Namun sedikit dikembangkan. Contoh kalimatnya seperti ini. Saudara Agus berkata kepada direktur bahwa akan keluar perusahaan. Pola kalimat yang digunakan untuk contoh kalimat ini adalah orang satu wa orang dua ni ucapan to iimashita. Orang satu adalah pihak yang mengatakan ungkapan. Jadi harus pakai partikel wa. Sedangkan orang dua adalah pihak yang mendengarkan ungkapan dari orang satu. Sehingga memakai partikel ni. Orang satunya adalah saudara Agus. Bahasa Jepannya Agus-san. Orang duanya adalah direktur. Bahasa Jepannya Shacho. Ucapannya adalah akan keluar perusahaan. Bahasa Jepannya kaisha o yamemasu. Bentuk biasanya kaisha o yameru. Coba masukkan ke rumus. Agus-san wa shachou ni kaisha o yameru to iimashita. Agus-san wa shachou ni kaisha o yameru to iimashita. Contoh yang kedua. Saya berkata kepada direktur bahwa saya akan keluar perusahaan. Kalimat ini hampir sama dengan contoh yang pertama. Yang membedakan hanya bagian orang satunya saja. Jadi bahasa Jepannya juga tinggal mengganti bagian Agus-san dengan watashi saja.
私は社長に会社を辞めると言いました。私は社長に会社を辞めると言いました。Nah, jika orang satunya adalah saya atau watashi, maka bisa kita hilangkan menjadi 社長に会社を辞めると言いました。Tapi kalau orang satunya orang lain, tidak bisa dihilangkan ya. Jimusho. Materi yang selanjutnya yaitu pola kalimat kata benda, demo kata kerja. Pola kalimat ini digunakan untuk menawarkan atau mengusulkan sesuatu kepada orang lain. Benda yang ditawarkan biasanya satu dari sekian banyak sebagai perwakilan saja. Coba lihat contoh berikut. Bagaimana kalau minum bir atau yang lainnya? Kata bendanya bir, bahasa Jepangnya biru. Kata kerjanya minum, bahasa Jepangnya nomimasu, berubah menjadi nomimasen ka karena bentuknya menawarkan. Coba masukkan ke rumus. Biru demo nomimasen ka? Biru demo nomimasen ka? Sekarang coba lihat kalimat di bawah ini. Bagaimana kalau minum bir? Biru o nomimasen ka? Biru o nomimasen ka? Kedua kalimat ini konteksnya hampir sama. Semuanya digunakan untuk menawarkan sesuatu. Jika memakai demo, maka si pembicara ada rasa canggung. Takutnya lawan bicara tidak minum bir. Jadi lawan bicara bisa dengan enak menolak dan meminta minuman yang lain. Sedangkan jika memakai kalimat yang kedua, si pembicara benar-benar hanya menawarkan satu minuman saja, yaitu bir. Namun ada sedikit perhatian untuk penggunaan kalimat ini. Yang pertama, tidak bisa digunakan untuk menawarkan mizu atau air putih. Misalnya seperti ini. Mizu demo nomimasen ka? Kedengarannya sedikit aneh karena kalau mizu atau air putih dimanapun bisa minum. Perhatian yang kedua, tidak bisa digunakan untuk menawarkan minuman yang aneh-aneh atau tidak umum. Misalnya, menawarkan jus alpukat keju. Cheese avocado juice demo nomimasen ka? Ini kedengarannya aneh. Jadi biasanya hanya minuman-minuman yang umum saja. Jadi kalau mau menawarkan minuman yang aneh, harus memakai partikel o seperti ini. Cheese avocado juice o nomimasen ka? Karena jus alpukat keju tidak bisa mewakili minuman secara umum. Maka kalau mau menawarkan minum bersama, lebih baik memakai jus saja. Karena jus bisa mewakili minuman secara umum. Contohnya seperti ini. Jus demo nomimasen ka? Perhatian yang ketiga. Contohnya seperti ini. Bagaimana kalau minum teh hijau atau yang lainnya? Ocha demo nomimasen ka? Jika menawarkan ocha dengan kalimat seperti ini, konteksnya ada dua. Jika kondisinya sedang bekerja, maka orang yang mengatakan kalimat ini mengajak untuk istirahat. Tapi jika kondisinya di luar kerja, maka orang tersebut mengajak untuk nongkrong sambil minum bersama di suatu tempat. Oke teman-teman, materi yang selanjutnya yaitu penggunaan kata benda adegan de.
partikel D memiliki banyak fungsi. Yang telah kita pelajari adalah untuk menunjukkan tempat dilakukannya aktivitas, penggunaan alat, cara, dan lain-lain. Kali ini agak berbeda, yaitu untuk menunjukkan adegan. Coba lihat contoh berikut ini. Di dalam rapat, apakah mengutarakan suatu pendapat? Bahasa Jepannya adalah 会議で何か意見を言いましたか? 会議で何か意見を言いましたか? Jadi, yang ditunjuk oleh partikel D di sini adalah 会議 atau rapat. Ini adalah kata benda yang memiliki adegan atau aksi. Contoh yang kedua. Saya bernyanyi di dalam pesta pernikahan. Watashi wa kekkonshiki de utaimashita. Watashi wa kekkonshiki de utaimashita. Nah, gimana teman-teman? Gampang kan? Biar lebih paham, Sensei mau kasih kuis. Silakan dikerjakan ya. Jawabannya akan dikasih tahu di video selanjutnya. Nah, teman-teman, materi bab 21 part 2 sampai sini ya. Jika teman-teman baru nonton video ini dan mau belajar bahasa Jepang dari nol, silakan cek video ini ya. Jika teman-teman mau belajar materi yang lainnya, bisa cek playlist channel ini ya. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Jika berkenan, mari kita belajar bahasa Jepang bersama Ryu Sensei ya. Ja, kyou no benkyou wa ここまでです。皆さん、お疲れ様でした。Kalau begitu, mata 会いましょう。バイ